Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah kamu adalah prioritasku. Ini luar biasa sekali. Gambar lihat kan semua slide-nya. Coba Ibu Weni, Tompira lihat. Oke, buset jempolnya gede banget, nyuci ya di rumah tiap hari kayaknya. Ya, Ibu Caroline lihat ya. Lihat, oke, nunduk aja Bu, nggak usah buka speaker, nunduk aja ya. Ini ada Pak Parlin, pasti Sumatera Utara nih, nggak mungkin, soalnya nggak ada wajahnya, cuma nama Parlin. Kalau nama Parlin nggak mungkin Jawa lah ya. Kalau Parukan ini udah Manado punya, ya kan, udah ketahuan lah. Tompira saya nggak ngerti, ini urusannya ember-ember plastik kayaknya Tompira. Yuk, mari kita akan lihat bagian firman Tuhan yang diberikan kepada saya, kamu adalah prioritasku. Nah, kita akan belajar sesuatu yang saya berharap ini saudara nggak kecewa atau nggak gimana ya, karena waktu saya dikasih undangan lalu saya dikasih bacaan gitu ya untuk referensi ya saya baca semua gitu, tapi tahu-tahu tiba-tiba saya nyiapin ini aja ya ada hubungannya, ayatnya juga sama gitu. Jangan saudara terbilang nih pendeta bandel. Ya bandel-bandel dikit nggak apa-apa, percis banget kayak di gereja saya GKI kalau mau khotbah dikasih kertas bacaan disuruh bacain doang gitu ya. Saya nggak mau saudara ya. Oke, begini kira-kira. Saya agak terganggu dengan wajah-wajah. Tunggu, saya juga main Zoom belum jago, saya hilangkan dulu ya wajahnya Ibu Caroline, ibu-ibu yang lain. Nah, yuk. Nah, kamu adalah prioritasku. Mengapa kita menjadi prioritasnya? Ya, saya berharap itu Tuhan. Mengapa kita menjadi prioritas Kristus? Ini bisa menjadi pelajaran buat saudara dan saya untuk kita mempelajari mengapa kita menjadi prioritasnya. Nah, ini penting supaya kita bisa lihat bagian yang menarik. Mari kita baca ayat yang diberikan kepada saya. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, mengapa kita menjadi prioritas? Saya pikir saudara jadi orang Kristen udah lama banget, sudah pengalaman banget ikut-ikut persekutuan di mana-mana. Pasti saudara tahu lah kalau sudah baca ayat ini, maka saudara tahu kita ini benar-benar prioritas Tuhan. Saya suka pakai ayat ini mengatakan inilah takdir orang percaya, inilah takdir orang Kristen. Saya paling suka mengatakan jangan pernah alergi dengan kata takdir ya. Kenapa? Karena kalau alergi pakai kata takdir, nanti kita jadi celaka sendiri. Takdir itu adalah sesuatu yang nggak bisa dirubah. Takdir itu yang saya tahu bahasanya saudara kita yang seberang. Kalau bahasa kita ditetapkan. Jadi itu jelas. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling saya suka. Tahukah saudara, tahun ini tema hidup saya adalah tahun optimis. Dan Yeremia 29 ayat 11 ini menjadi pegangan saya di sepanjang tahun ini. Jadi mau ada corona, COVID-19, COVID-20, sampai COVID-30 pun nggak mau tahu. Ini takdir saya bahwa saya ditakdirkan seperti Yeremia 29 ayat 11. Nah, itu yang bisa saya katakan. Nah, ketika kita sudah menjadi prioritas, maka kita perlu belajar, saudara. Apa yang perlu kita pelajari? Bahwa bagian yang sangat menarik di dalam kehidupan kita, dasar yang meyakinkan bahwa kita adalah prioritasnya, kita akan belajar dari ayat ini. Ketika dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padamu, dan seterusnya, maka kita mesti tahu apa yang menjadi dasar. Bagi saya, hari ini saya akan share, nggak panjang, waktunya singkat, yang perlu kita pelajari adalah di ayat 29, saya membagi dua bagian. Yang pertama 29a yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, ya, mengenai bangsa Israel. Ya, kita Israel baru, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Itu berarti dasar yang meyakinkan saya untuk saya share kepada saudara bahwa kita adalah prioritasnya karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Nah, ketika kita dibilang menjadi prioritas, seseorang yang diprioritaskan berarti harus spesial, harus lebih dari yang lain. Oleh karena itu kita dirancangkan oleh Tuhan. Apa rancangan Tuhan? Rancangannya luar biasa sekali. Saudara dan saya dijadikan serupa segambar sama Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk saudara dan saya mengatakan, wah bagaimana tentang masa depan dan lain sebagainya. Aduh, saya hanya ingin katakan, halo saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Mati mendadak pun itu rancangan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Kalau di luar Tuhan, saya nggak mau ikut campur.
Saya orang yang berani mengatakan ini ya, saudara, mungkin saudara bilang saya sesat, terserah. Mati hidup orang tidak semua di tangan Tuhan. Tetapi mati hidup orang percaya, orang yang sudah mempercayakan dirinya kepada Kristus, itu baru mati hidupnya di tangan Kristus. Itulah iman Kristen, iman saya. Jadi orang di luar Kristus, saya nggak yakin 100% semua kematiannya karena seizin Tuhan. Contoh sederhana, kalau dia bunuh diri, apakah itu seizin Tuhan? Apakah bunuh diri itu rancangan Tuhan kepada manusia? Kan enggak. Ketika dia mabok-mabokkan, pergi ke karaoke, ke diskotik, pulang pagi, nyetir mobil, lalu oleng-oleng mabuk, ketabrak mati. Apakah itu rancangan Tuhan? Enggak juga. Kenapa? Karena Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk. Jadi ketika kita menjadi serupa dan segambar, itulah bukti bahwa kita sangat diprioritaskan oleh Tuhan. Kita masuk dalam rancangannya, lebih lagi bukan saja kita diciptakan serupa segambar, ada karakter Tuhan dalam hidup saudara. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 kan sangat terkenal sekali ya. Saya rasa walaupun titik komanya beda sama Alkitab, harusnya kita bisa sedikit 80% menyebutkan bahwa saudara dan saya ya kan yang harusnya punya hati dan perasaan seperti Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, yang harus dipertahankan, bahkan lebih lagi dia menjadi sama dengan kita, bahkan menjadi hamba, dan sampai dia menjadi hamba dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, karakter itu harusnya ada dalam hidup saudara dan saya, bukan cuma teori. Kita ini diprioritaskan Tuhan, oleh karena itu hidup kita yang diprioritaskan Tuhan harusnya memperlihatkan bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan, kita memiliki karakter Tuhan, dan waktu kita dirancang Tuhan hidup, sebetulnya Tuhan punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi, percaya atau tidak, kita pasti bisa lakukan rencana-rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu besar dalam hidup saudara dan saya, bukan kecil-kecil. Rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah menjadi duta besar, berkuasa penuh untuk menceritakan tentang negara sorgawi, kan saudara dan saya adalah warga negara sorga, menceritakan bagaimana jalan untuk ke surga, bagaimana saudara hidup begitu optimis menghadapi tahun ini, karena kita ada dalam rancangan Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya, hidup teman-teman di persekutuan ini adalah hidup yang diprioritaskan Tuhan. Wow, luar biasa. Lihat kiri kanan saudara, saya nggak lihat ada yang sepasang suami istri kecuali pemain musik dan penyanyi. Ya, tepok aja kiri kanan. Yang nggak ada pasangan di sebelahnya, senyum aja, ya kan? Nah, ini penting sekali buat saudara dan saya. Buat saya langsung pada straight to the point. Dasar yang meyakinkan bahwa kita adalah prioritasnya karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Ya, jadi kita bukan jadi-jadian, kita bukan orang kaleng-kaleng, orang asal-asal palsu, tetapi kita orang yang sangat berharga. Makanya orang-orang Kristen yang meninggal itu selalu pendeta suka pakai, kan berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Wow, luar biasa sekali. Jadi jangan pernah takut. Hidup ini harus kita jalani ke depan, karena ketika kita berjalan, kita sedang berjalan bersama orang yang memberi prioritas, berarti orang yang lebih tinggi dari kita, ya kan? Dia akan menyertai kita. Tantangan nggak usah heran. Orang selama masih hidup ada persoalan, saudara ya. Mau pendeta kek, dia mau pemimpin pujian kek, dia mau pemain musik di gereja, mau pebisnis, mau pengusaha yang uangnya satu gunung Pangrango kek, semua punya persoalan. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Ketika persoalan harus kita hadapi setiap hari ke depan, percayalah kita punya Tuhan Yesus yang memprioritaskan hidup setiap anak-anaknya lebih daripada orang-orang dunia. Itu jadi pelajaran buat kita semua. Kita ada dalam rancangan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, dasar yang meyakinkan bahwa saya atau saudara atau kita adalah prioritasnya, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11b yang mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan penuh harapan. Jadi sudah dirancangkan, sudah ada blueprint, sudah ada visi di depan. Nanti saudara dan saya itu adalah orang-orang yang diprioritaskan Tuhan. Kalau dalam perjalanannya misinya gagal, tidak pernah gagalnya dari Tuhan. Pasti gagalnya dari manusia.
Tuhan nggak pernah gagal, makanya kita nyanyi. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia apa? Dia tepati firman-Nya. Sebab Kau Allah, Raja segala raja, ya kan? Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Raja pemenang, Yesus Raja.